Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah teori komunikasi yang berjudul Tradisi Retorika. Saya Nanda Skarpuspita. Saya Pinkan. Saya Mila Fitriyanti. Saya Igit Oktia Berliana. Saya Muhammad Lutfi. Yang pertama, komunikasi tidak hanya sekedar bertukar informasi, tetapi juga seni yang mempengaruhi pikiran dan sikap orang lain. Sejak zaman kuno, manusia sudah menyadari pentingnya kemampuan berbicara di depan umum untuk meyakinkan, menggerakkan massa, atau memenangkan perdebatan. Inilah yang kemudian melahirkan tradisi retorika. Dalam konteks komunikasi modern, retorika tetap relevan, terutama di bidang politik, hukum, pendidikan, media, hingga pemasaran. Tradisi retorika menekankan komunikasi sebagai seni persuasi. Fokus utamanya adalah bagaimana seorang menyusun pesan, memilih kata, menggunakan gaya bahasa, dan mengatur argumen agar mampu mempengaruhi audiens. Tradisi ini memandang komunikasi bukan hanya proses mekanis, tetapi seni yang melibatkan logika, emosi, dan etika. Oleh karena itu, retorika menjadi salah satu tradisi tertentu sekaligus fondasi penting dalam studi ilmu komunikasi. Sejarah retorika. Yunani kuno, retorika berkembang pesat di Yunani kuno. Tokoh-tokoktokoh seperti Aristoteles, Plato, dan Isocrates menjadi pelopor pemilik mendefinisikan tiga unsur penting: etos, seperti kredibilitas pembicara, pathos, emosi audiens, dan logos, logika argumen. Romawi kuno, di Roma, retorika dikembangkan oleh Cicero dan Quintilian. Mereka menekankan bahwa seorang orator ideal harus berpengaruh luas dan bermoral tinggi. Kemudian pada abad pertengahan dan Renaissance, retorika diajarkan di sekolah-sekolah seperti Eropa sebagai salah satu dari trivium bersama tata bahasa dan logika. Pada masa Renaissance, retorika dipengaruhi perkembangan sastra dan filsafat. Di era modern, retorika tidak hanya dipelajari dalam konteks pidato politik, tetapi juga dianalisis dalam teks iklan, film, media sosial, dan kampanye publik. Ilmuwan komunikasi meninjau bagian simbol dan bahasa mempengaruhi opini publik. Prinsip-prinsip retorika. Prinsip-prinsip retorika menurut Aristoteles, retorika yang baik harus memuat tiga elemen utama. Satu, etos, etika atau karakter, kredibilitas pembicara. Kedua, pathos atau emosi, kemampuan membangkitkan emosi audiens. Ketiga, logos atau logika, argumen rasional dan bukti yang disampaikan. Prinsip modern retorika juga mencakup kejelasan pesan, struktur dan alur yang teratur, pemilihan kata yang sesuai konteks audiens, penguasaan nonverbal, intonasi, ekspresi wajah, dan gestur tubuh. Teknik-teknik retorika. Teknik yang digunakan untuk menyampaikan retorika. Yang pertama, repetisi, pengulangan kata atau frasa untuk penekanan. Yang kedua, metafora dan analogi, yaitu membandingkan konsep abstrak dengan hal konkret agar mudah dipahami. Yang ketiga, ada rhetorical question, adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban digunakan untuk menekankan suatu poin. Yang keempat, ada kontraposisi atau antitesis, yaitu menyandingkan dua hal yang bertentangan untuk memperkuat pesan. Yang kelima, ada enumerasi, yaitu penjabaran poin-poin secara berurutan untuk memperjelas argumen. Yang keenam, ada anekdot, yaitu cerita singkat yang relevan untuk menguatkan argumen. Yang ketujuh, ada afirmasi, yaitu penggunaan kata-kata positif untuk meyakinkan audiens. Manfaat retorika yang pertama, retorika digunakan sebagai kekuatan dalam media sosial. Media sosial telah menjadi salah satu saluran utama komunikasi di era digital ini, seperti platform Twitter, Instagram, TikTok, dan lainnya. Dalam hal ini, retorika berperan penting dalam mempengaruhi opini dan perilaku. Penggunaan media sosial. Penggunaan dapat menggunakan strategi retorika seperti penggunaan kata-kata yang kuat, gambar yang mengunggah emosi, dan taktik
psikologis untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mempengaruhi tren budaya dan mempromosikan produk dan layanan. Yang kedua, retorika dapat menguasai video mereka yang sering berbicara di depan umum, baik dalam pidato, presentasi, dan debat. Retorika adalah kemampuan berbicara yang baik dan menggugah perasaan audiens yang dapat membedakan antara pidato yang membosankan dan pidato yang menginspirasi. Yang ketiga, retorika digunakan untuk mempengaruhi audiens dan persuasi atau meyakinkan mereka tentang pandangan atau pendapat tertentu. Orang yang menguasai retorika dapat membentuk opini, mempengaruhi sikap, dan mengubah perilaku audiens dengan menggunakan daya tarik emosional, logika, dan kredibilitas. Untuk kesimpulannya, retorika adalah komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi, meyakinkan audiens melalui pelayanan seperti logika yaitu logos, emosi yaitu pathos, dan kredibilitas yaitu ethos. Sejak zaman kuno hingga era digital, retorika tetap relevan dan berperan penting dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, pendidikan, dan media. Dengan memahami prinsip dan teknik, retorika dapat menyampaikan pesan secara lebih efektif dan meyakinkan. Sekian presentasi dari kelompok